Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 927. Seorang bibi ada di sini, naik ke wilayah surgawi. Setelah Yinian memimpin Jingan ke menara kecil, mata Jingan tiba-tiba membelalak, pegang rumputnya. Xiaota terkejut, Jingan kaget dan matanya membelalak. Waktu mengalir mundur, 10 tahun di dalam menara, suatu hari di luar. Sungguh keterlaluan, Yinian mengeluarkan manisan Hao dan menjilatnya, lalu berkata dengan bangga, "Bukankah bibiku hebat?" Jingan mengangguk dengan keras, "Bibi luar biasa." Yinian berkata dengan serius, "Bibiku?" Jingan sedikit tidak puas. "Yinian, kamu tidak mungkin seperti ini. Kami adalah buah dari pohon anggur. Baik secara teoritis atau etis, bibimu adalah bibiku." Aku terdiam saat memikirkannya. Kenapa ada yang merampok bibiku? Mata Jingan tiba-tiba tertuju pada manisan Hao di tangan Yinian. Matanya penuh rasa ingin tahu. Apa ini? Ada yang berpikir, "Tang Hulu." Jingan berkedip, "Apakah rasanya enak?" Yinian mengangguk, "Sangat enak." Jingan berkata, "Haruskah saya makan dan mencobanya?" Yinian mengeluarkan seikat manisan Hao dan menyerahkannya kepada Jingan. Jingan melepas bungkusnya, menjulurkan lidah kecilnya dan menjilatnya. Matanya tiba-tiba melebar, lalu dia menjilatnya beberapa kali lagi dan manis. Seseorang berpikir, apakah ini enak? Jingan mengangguk cepat, "Enak." Satu pemikiran, 10 kristal abadi, Xiaota. Jingan dengan santai mengeluarkan 10 kristal abadi dan menyerahkannya kepada Yinian. Tapi Yinian malah menolak, "Aku memberikan ini padamu secara gratis." Jingan menjilat manisan Hao dan mendengus. "Aku tidak menginginkannya gratis, aku punya uang." Karena itu, dia menaruh 10 kristal abadi ke tangan Yinian. "Tentu saja, saya tidak menolak, karena pria di depan saya benar-benar kaya. Pada masa peradaban Tianxing, Jingan adalah orang yang paling suka berbisnis, dan dia punya banyak uang." Jingan tiba-tiba berkata, "Kalau dipikir-pikir, apakah manisan Hao ini banyak? Jika ada banyak, kita bisa mengambilnya kembali dan menjualnya." Ada yang berpikir, banyak. Saat dia mengatakan itu, kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum. Sebuah pikiran tiba-tiba menarik Jingan ke suatu area, dan kemudian dia mulai mengatur ulang ruang dan waktu di depannya. Jingan terkejut saat melihat ruang dan waktu misterius di depannya diubah menjadi berbagai bentuk oleh pikiran. Sambil berpikir, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sepotong api surgawi muncul di tangannya. Matanya perlahan tertutup terbagi menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia api langit di tanganku berubah dari 1 menjadi puluhan ribu. Puluhan ribu api surgawi. Melihat pemandangan ini, Jingan langsung berubah menjadi batu. Yinian berkata dengan bangga, "Luar biasa bukan?" Jingan mengangguk dengan tergesa-gesa. Yinian melambaikan tangan kecilnya dengan lembut, dan waktu serta ruang di lapangan tiba-tiba kembali normal. Jingan berkata dengan serius, "Satu pemikiran, aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang." Yinian merasa sedikit bangga. Tentu saja, Jingan menghela nafas dengan suara rendah, terlihat sedikit sedih. Yinian menjilat manisan Hao-nya. "Apakah kamu ingin mempelajari cara waktu di sini?" Jingan berkedip, "Apakah tidak apa-apa?" Yinian mengangguk, "Ya." Jingan tiba-tiba menggendong Yinian, menciumnya, dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih." Yinian menyeka air liur dari wajahnya dan berkata, "Kamu harus membantuku melakukan sesuatu." Jingan melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, "Tidak masalah dengan 10 item." Yinian berkata dengan serius,
Saya ingin membawanya ke peradaban Tianxing. Ekspresi Jingan membeku. Dia ragu-ragu, lalu berkata, dia tidak lahir dari buah, jadi dia tidak bisa pergi ke tempat kita. Seseorang berpikir, ambillah secara diam-diam. Jingan berkata dengan cemas, tetapi bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Yin Yan berkata dengan serius, tidak, Tuan tak akan menyembunyikan auranya. Menyembunyikan auranya dengan baik, tidak ada yang akan mengetahui bahwa dia tidak dilahirkan dari buah itu. Jingan sedikit penasaran, apa yang Tuan tak lakukan untuk makanan? Xiao Ta, ada yang berpikir, menara adalah menara yang khusus digunakan untuk menampung orang. Xiao Ta, Jingan berpikir sejenak lalu berkata, tetapi jika dia ditemukan, itu akan sangat berbahaya, mereka akan memurnikannya. Yin Yan berkata dengan serius, jika akan terjadi perkelahian, kita akan memiliki bibi di sini. Xiao Ta, Jingan berkata dengan serius, satu pemikiran, Anda adalah anggota peradaban Tianxing. Anda tidak dapat membantu orang luar untuk mengalahkan rakyat kami sendiri dan mengkhianati peradaban. Anda akan dibakar. Yin Yan menjilat manisan haunya, lalu berkata, Bibi bukanlah orang luar. Dia adalah salah satu dari kita. Jika seseorang berkelahi dengan dirinya sendiri, itu tidak disebut pengkhianatan, tetapi paling banyak disebut perselisihan sipil. Jingan berpikir sejenak, lalu berkata, apa yang kamu katakan masuk akal, tapi... Yin Yan tiba-tiba mengeluarkan manisan hao dan menaruhnya di tangan Jingan. Yin Yan melirik manisan hao di tangannya, lalu berkata, kamu membuatku sangat malu. Kamu tahu, hal-hal yang melanggar hukum ketuhanan, aku. Dalam satu pemikiran, dia mengeluarkan manisan hao lainnya dan menaruhnya di tangan Jingan. Jingan segera berkata, saya akan mengurus ini. Xiao Ta, sisi lain, Ye Guan sedang duduk bersila di tanah, menghitung barang-barangnya. Dia saat ini memiliki sekitar 290.000 pembuluh darah leluhur, 18.000 kristal abadi, dan beberapa benda ketuhanan lainnya. Tentu saja, benda ketuhanan itu tidak banyak berguna baginya, jadi dia mengirimkan semuanya ke alam semesta Guangxuan. Selain itu, dia mengeluarkan 90.000 pembuluh darah leluhur dan 8.000 kristal abadi dan mengirimkannya ke Nalanja. Dengan kata lain, dia sekarang hanya memiliki 200.000 pembuluh darah leluhur dan lebih dari 10.000 kristal abadi. Hal pertama yang dia lakukan adalah terus menanam pohon. Dia menanam 8 pohon Dao Spirit lagi. 8 pohon Dao Spirit menghabiskan hampir 20.000 vena leluhur. Pohon Dao Spirit berikutnya masih membutuhkan sejumlah besar vena leluhur untuk dipelihara, tetapi itu sepadan. Karena untuk saat ini, selain kristal abadi, yang menarik orang terkuat di alam Dao adalah buah roh Dao. Dengan vena leluhur, kristal abadi, dan buah roh Dao, dia dapat membina lebih banyak pria kuat. Saat ini Akademi Guangxuan sedang dalam masa perkembangan pesat. Selain merekrut orang-orang kuat dari luar, juga perlu membina orang-orang kuatnya sendiri. Dan semua ini memerlukan biaya, banyak uang. Memikirkan uang, Ye Guan langsung teringat pada ibunya Qin Guan. Ketika dia pergi ke peradaban yang kembali itu, dia tidak tahu seperti apa situasinya sekarang. Orang-orang yang kembali beradab. Ye Guan memutuskan bahwa setelah keluar, dia harus meminta seseorang menyelidiki peradaban ini untuk melihat apakah peradaban itu dapat ditemukan. Saat ini, Li Suifeng, Ru Yuan dan Tian Qi muncul di depan Ye Guan. Melihat mereka bertiga, Ye Guan buru-buru berdiri, 3 senior. Li Suifeng tersenyum dan berkata, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Ye Guan Dao, senior akan pergi, Li Suifeng mengangguk,
Aku telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun dan menjadi agak terisolasi dari dunia. Aku ingin mencari beberapa teman lama sejak dulu. Tentu saja, aku pernah berjanji kepadamu bahwa aku akan mengikutimu selama 100 tahun. Oleh karena itu, begitu saya menemukan seseorang, saya akan pergi ke Guangxuan Universe untuk menemukan Anda. Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan 3 buah roh Dao dan menyerahkannya kepada Li Suifeng. Li Suifeng buru-buru menolak. Tuan Muda Ye, saya telah menerima banyak manfaat. Bagaimana saya bisa memintanya lagi? Ye Guan tersenyum dan berkata, Senior, ini sedikit pemikiranku, terimalah. Li Suifeng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, dia menyimpannya. Li Suifeng mengepalkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Ye, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia langsung bangkit dengan pedangnya dan menghilang dari tempatnya. Ye Guan memandang Tianqi dan Ru Yuan, dan Ru Yuan tersenyum dan berkata, saya ingin pergi ke alam semesta misterius. Ye Guan sedikit terkejut, Guangxuan Universe. Ru Yuan mengangguk, saya ingin membuka cabang di akademi Anda dan berkhotbah. Lagi pula, saya tidak punya hobi lain, saya hanya suka mengajar. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya tidak bisa memintanya. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan 3 buah roh Tao lagi dan menyerahkannya kepada Ru Yuan. Ru Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Muda Ye, tidak perlu melakukan ini. Kami telah menerima bantuan yang tak terhitung jumlahnya dari Anda. Dan saya sudah menerima banyak bantuan. Tidak ada salahnya mengambil lagi. Ye Guan berkata dengan serius, Senior, jangan berpikir begitu. Saya juga memiliki motif egois. Anda pergi ke Akademi Guangxuan untuk mengajar dan mendidik orang. Dan orang yang Anda latih akan berasal dari Akademi Guangxuan saya di masa depan. Dalam analisis terakhir, saya masih menghasilkan uang. Adapun Dao Lingguo ini hanyalah sesuatu di luar tubuh. Meskipun itu adalah gaji yang saya berikan kepada senior saya. Bagaimana menurut Anda? Ru Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, terima kasih banyak. Karena itu, dia menyimpan 3 buah roh Dao. Sebenarnya dia cukup terharu. Awalnya hanya ada transaksi antara dia dan Ye Guan. Tapi setelah bergaul dengannya beberapa saat, dia benar-benar merasa bahwa anak laki-laki di depannya itu sangat baik, generasi pria kuat. Dia rendah hati dan rendah hati. Tanpa apapun rak sangat langka. Alasan mengapa dia memilih untuk bersekolah di Akademi Guangxuan bukan hanya karena menurutnya Ye Guan baik, tetapi juga karena tujuan Akademi Guangxuan adalah untuk menyatukan seluruh alam semesta. Jika sebelumnya, dia pasti akan berpikir bahwa ini adalah fantasi dan mustahil. Namun setelah pertempuran di Sky Domain, dia berubah pikiran. Merupakan impian semua ulama untuk meninggalkan nama bagi generasi yang akan datang. Setelah Ru Yuan pergi, Ye Guan memandang Tianqi, dan Tianqi tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, saya ingin pergi berbelanja. Lagi pula, saya sudah lama dikurung. Saya ingin mencari tempat untuk berpura-pura. Oh tidak, pergilah berbelanja, berkelilinglah, dan lihatlah keindahan alam semesta. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke, karena itu, dia juga mengeluarkan 3 buah roh Dao dan memberikannya kepada Ru Yuan. Tianqi tidak menolak. Dia menyimpan buah roh Dao, dan kemudian berkata, Tuan Ye, saya akan pergi ke Akademi Guangxuan setelah berjalan-jalan. Saya berjanji untuk tinggal bersamamu selama 100 tahun. Dan saya pasti akan tinggal bersamamu selama 100 tahun. Ye Guan mengangguk. Oke, Tianqi menangkupkan tangannya dan berkata, sampai nanti. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Setelah Tianqi pergi, Ye Guan menemukan Yinian dan Jingan, 2 gadis kecil yang sedang mempelajari ruang dan waktu.
Melihat Ye Guan, dia langsung berhenti dalam pikirannya. Dia berjalan ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Domba panggang." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Jingan di samping tiba-tiba berkata, "Apa yang dilakukan domba?" "Kamu Guan?" Setelah beberapa saat, seekor domba panggang utuh muncul di depan mereka bertiga. Ye Guan merobek satu kaki domba dan menyerahkannya kepada Yinian, yang mengambilnya dan mengunyahnya. Ye Guan merobek satu kaki domba lagi dan memberikannya kepada Jingan. Jingan ragu-ragu sejenak, lalu mengambilnya dan menggigitnya. Dengan gigitan ini, matanya tiba-tiba terbuka lebar. "Enak." Ye Guan tertawa, gadis ini juga seorang pecinta kuliner. Ini adalah pertama kalinya Jingan makan makanan seperti ini, dan itu seperti membuka dunia baru. Ternyata yang namanya domba itu enak sekali. Ketika alam semesta hancur di kemudian hari, domba-dombanya harus ditinggalkan terlebih dahulu. Domba, babak 928, ayo bertengkar hebat. Setelah beberapa saat, mereka bertiga memakan seluruh dombanya. Tepatnya 2 orang, karena Yinian dan Jingan memakannya terlalu cepat. Domba-domba itu dimakan oleh mereka berdua, apalagi mereka berdua masih punya makanan lebih dari cukup. Jadi, di bawah pengawasan kedua gadis itu, Ye Guan mengeluarkan domba lain dan mulai memanggangnya. Saat Ye Guan sedang memanggang domba, Jingan mengeluarkan manisan hao dan menjilatnya. Yinian tiba-tiba mencubit Jingan, sedikit tidak puas, "Jangan melihat-lihat." Jingan menarik Yinian ke samping dan berkata dengan serius, "Yinian, apakah kamu menyukai manusia ini?" Wajah Yinian tiba-tiba memerah. "Kenapa kamu menanyakan ini?" Melihat pemandangan ini, Jingan meletakkan tangannya di dahinya dan memutar matanya. Sudah berakhir. Yinian menjilat manisan haunya dan berkata dengan tenang, "Maksudmu mereka tidak akan setuju, kan?" Jingan berkata dengan serius, "Saya pasti tidak akan setuju. Apa larangan kedua dari 10 larangan peradaban Tianxing kita?" Sebuah pemikiran berkata, "Anda tidak diperbolehkan menikah dengan ras beradab manapun selain peradaban Tianxing." Jingan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tahu kamu masih menyukainya." Yinian menjilat manisan haunya dan berkata, "Aku tidak takut." Jingan menatap dan berpikir, "Kalian berdua bisa mengalahkan tentara penegakan hukum Tianxing." Yinian dengan tenang berkata, "Bibi, Xiaota." Jingan sangat marah hingga dadanya sakit. Dia menggigit manisan dan berkata dengan marah, "Kamu tidak bisa membawa wanita itu ke peradaban kosmik kita. Itu terlalu berbahaya." Yinian tiba-tiba menoleh ke arah Jingan. "Jika mereka menggangguku, maukah kamu membantuku atau mereka?" Jingan tidak berkata apa-apa. Yinian mencibir dan mengulurkan tangan kecilnya. "Kamu benar-benar mempertimbangkan untuk mengembalikan manisan hao dan dombaku." Jingan dengan cepat menjauh ke samping dan berkata dengan waspada, "Tidak akan." Yinian mengerutkan bibirnya, "Masih di pokok anggur, ham." Jingan menjilat manisan haunya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku mengkhawatirkanmu." "Tentu saja, aku juga mengkhawatirkan peradaban kita. Peradaban kita tidak terkalahkan di alam semesta selama bertahun-tahun tanpa satupun kekalahan. Ini juga membuat peradaban kita menjadi sangat sombong. Jangan menganggap serius peradaban lain dan orang kuat. Gadis dengan rok polos itu sangat kuat. Kecuali peradaban kita. Saya belum pernah bertemu orang sekuat itu." Pria yang berdiri di sampingnya hari itu. Dan pria berkemeja dan berjubah biru juga sangat kuat. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas pelan. "Maksudku, kamu bisa bersama pria yang memanggang domba ini. Tapi kita harus menemukan cara untuk menghindari beberapa kemungkinan kontradiksi dan konflik. Kamu juga tidak menginginkan peradaban kita. Apa bahayanya, kanan?" Yinian mengangguk sedikit,
Saya membawanya ke peradaban kita hanya karena saya ingin membawanya menemui guru ilahi Tianyun. Dia sangat baik, dan dia pasti akan memuaskan guru ilahi Tianyun. Jingan bertanya, tetapi bagaimana jika guru ilahi Tianyun tidak puas? Yin Yan dengan tenang berkata, kalau begitu bertarung, kita akan mengeluarkan bibinya. Xiaota, kepala Jingan sangat berat. Dia melihatnya sekilas dan berkata dengan serius, kamu memberontak. Yin Yan menghela nafas dengan suara rendah. Jingan, kamu harus memikirkannya untukku. Saat aku membawanya kembali kali ini, aku akan bersikap sopan dulu. Tapi jika mereka tidak mau dan masih ingin menggangguku atau dia, apa yang harus aku lakukan? Apakah kita harus membiarkan kita berdua melakukannya? Aku tidak mau melakukannya, tidak masalah jika aku merasa bersalah, tapi dia tidak bisa. Jika mereka membiarkannya dianiaya, atau ingin menindasnya, saya akan memintanya memanggil bibi, ayah, kakek, dan pamannya. Jingan berkata dengan marah, hancurkan peradaban kita. Yin Yan berkata dengan tenang, itu tidak perlu. Anda dapat membiarkan mereka membunuh guru Tianxing dan membiarkan saya menjadi guru Tianxing. Jika saatnya tiba, saya akan menjadikan Anda CEO Tianxing dan kita akan bertanggung jawab atas peradaban Tianxing bersama-sama. Jingan tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, CEO Tianxing, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiaota tidak bisa berkata-kata, kalian berdua memberontak. Saat ini, Ye Guan sudah memanggang dombanya. Kedua wanita itu mengakhiri pembicaraan mereka, lalu kembali ke Ye Guan dan melanjutkan memakan dombanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Yin Yan menggigit kaki domba lalu berkata, bersiaplah. Ye Guan sedikit bingung, apa yang sedang kamu persiapkan? Yin Yan berkata, bersiaplah untuk pergi ke peradaban Tianxing bersama saya untuk melamar. Ye Guan Ren segera menjadi mati rasa. Jingan melihat dan tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam menggigit kaki domba. Yin Yan melanjutkan, mungkin ada sedikit masalah, tapi tidak ada masalah besar. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Apakah kamu punya pertanyaan? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak masalah, aku akan mendengarkanmu kemanapun kamu pergi. Bahkan, dia juga ingin mengunjungi peradaban Tianxing yang legendaris ini. Peradaban Tianxing tingkat 5, hingga saat ini, ia hanya mengetahui tentang peradaban Tianxing melalui deskripsi peradaban lain. Dan ia juga sangat penasaran dengan peradaban seperti apa peradaban Tianxing tersebut. Apalagi saya juga ingin belajar dan belajar. Mendengar perkataan Ye Guan, Yin Yan tiba-tiba menjadi sangat bahagia, dengan senyum cerah di wajahnya. Ye Guan tiba-tiba bertanya, satu pemikiran, Nona Jingan, mengapa Anda jauh lebih baik daripada peradaban tingkat kelima lainnya meskipun kita berdua adalah peradaban tingkat kelima? Jingan menggigit kaki kambing, mengunyahnya, dan berkata, mereka sama sekali tidak dianggap sebagai peradaban tingkat kelima. Apa yang disebut peradaban tingkat kelima disegel oleh mereka sendiri. Ye Guan tiba-tiba bingung, menyegelnya sendiri. Jingan mengangguk, ya. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bagaimana cara membagi tingkat peradaban ini? Apakah kamu punya standar? Jingan berkata, ya. Ye Guan tersenyum dan berkata, bisakah kamu memberitahuku? Jingan mengangkat satu jari. Wajah Ye Guan penuh keraguan. Jingan berkata, panggang domba lagi, kamu Guan. Setelah beberapa saat, Ye Guan memanggang domba lainnya. Melihat kedua gadis itu melahap makanan mereka, Ye Guan tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin bisa mendominasi peradaban Tianxing melalui domba panggang dan manisan hao. Pada saat ini, Jingan menyeka minyak di mulutnya dan berkata, pembagian tingkat peradaban sangat ketat. Orang pertama yang membagi tingkat peradaban adalah seorang pria misterius.
Pria misterius ini membuka jalan baru berdasarkan pada cara lama. Cara mandiri ini adalah Tao yang ada pada tingkat peradaban Anda saat ini, dan Tao yang ada ini masih ada. Ye Guan terdiam. Hatinya terkejut, dia tidak menyangka bahwa seperti yang dia duga sebelumnya. Jalan yang ada ini sebenarnya diciptakan oleh orang lain sendirian. Jingan melanjutkan, peradaban tingkat kelima harus memiliki setidaknya 2 syarat dasar. Pertama, menguasai hukum dan hukum alam semesta yang diketahui, dan kedua, menguasai cara waktu. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu mengetahui alam semesta sekarang? Jingan mengangguk, ini adalah alam semesta yang kita kenal sejauh ini. Ye Guan bertanya, tahukah kamu seberapa besar alam semesta sekarang? Jingan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Peradaban Tianxing kita telah mengejar asal-usul kehidupan, mengejar jalan, dan mengejar batas-batas alam semesta. Selama bertahun-tahun, kecepatan penjelajahan kita tidak pernah sama sekali berhenti. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, sudahkah kamu menggambar peta alam semesta? Jingan mengangguk, ya, Ye Guan Dao, bisakah kamu memberiku satu? Jingan segera menggelengkan kepalanya, tidak, ini tidak bisa diberikan kepada peradaban lain. Yin Yan tiba-tiba berkata, saat aku kembali, aku akan membuatkan salinannya untukmu. Satu pemikiran, dada Jingan bergetar karena marah. Dia menatapnya sejenak, dengan mulut penuh daging kambing, yang menggembung dan terlihat sangat manis. Yin Yan mengabaikan Jingan dan menatap Ye Guan. Kami masih memiliki banyak barang spesial di sana. Jika kamu tertarik, aku akan membelikan semuanya untukmu ketika waktunya tiba. Jingan terjatuh dan berbaring di tanah sambil menangis. Sudah berakhir. Kamu Guan? Yin Yan melirik Jingan dan berkata, apakah kamu masih ingin menjadi CEO? Jingan buru-buru duduk dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Kamu Guan? Yin Yan menggigit dagingnya dan berkata, mari kita lihat bagaimana kinerjamu. Setelah Jingan terdiam beberapa saat, dia menatap Ye Guan, apakah kamu tahu seberapa kuat bibimu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Kekuatan bibi Sukun selalu menjadi misteri. Jingan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan bibimu tidak normal, karena api surgawi mengandung hukum khusus. Bagi alam semesta peradaban tingkat rendah, hukum ini setara dengan. Berbicara tentang ini, dia berpikir sejenak dan berkata, ini setara dengan seekor domba. Apa? Ye Guan tercengang. Jingan melanjutkan, tepatnya, ini setara dengan menghadapi seekor domba, dunianya dan duniamu, kekuatannya dan kekuatanmu, kognisinya dan kognisimu. Apakah kamu mengerti? Ye Guan tidak bisa berkata-kata. Jingan melanjutkan, pikirkanlah, wajar jika kamu memanggang seekor domba dan memakannya, bukan? Tetapi bagaimana jika domba ini memanggangmu dan memakannya? Kamu Guan? Jingan menambahkan, kekuatan bibimu tidak normal. Menurut hukum dan peraturan yang ada di peradaban Tianxing kita, seharusnya tidak ada orang yang begitu hebat di alam semesta yang beradab tingkat rendah ini. Berbicara tentang ini, dia melihat ke ruang dan waktu khusus di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tempat ini juga tidak normal. Ye Guandao, Nona Jingan, apakah peradaban Tianxing Anda menghadapi lawan yang sangat kuat di tahun-tahun ini? Jingan menggelengkan kepalanya. Tidak. Tiba-tiba dia berkata, ada satu tempat di jalan lama. Jingan mengerutkan kening dan tidak membantah. Ye Guandao, apa cara lama ini? Yin Yan berkata, Tao yang sangat kuno, yang juga merupakan pendahulu dari jalan saat ini. Ia bertarung bersama kami dan mengalahkan CEO kami pada saat itu.
tetapi kemudian menghilang karena alasan yang tidak diketahui dan kami tidak pernah memilikinya lagi. Temukan, dan lalu jalan yang ada ini pada awalnya cukup kuat, tetapi kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, jalan itu mulai menjadi semakin tidak efektif. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Bisakah Anda memberi saya 10 hari? Dalam 10 hari, saya akan pergi ke peradaban Tianxing bersama Anda." Yin Yan tersenyum dan berkata, "Oke." Jingan tidak mengatakan apa-apa. Ada makanan dan aktivitas yang bisa dilakukan di sini, dan itu cukup bagus. Ye Guan tersenyum, dan setelah mengobrol lama dengan Yin Yan, dia sampai di surga kelima. Latihan, tingkatkan kekuatanmu, selamat bersenang-senang. Begitu Ye Guan memasuki surga kelima, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinga Ye Guan. "Saya tidak tahu Tuan Muda Ye ada di sini, tetapi saya tidak disambut dari jauh. Ini adalah pemikiran kecil saya selanjutnya. Terimalah dengan senyuman Tuan Muda Ye." Begitu dia selesai berbicara, Naring muncul di depan Ye Guan. "Kamu Guan," bersambung.